Baik, selamat berjumpa kembali di kelas Psikologi dan Pemikiran Kristen. Hari ini saya Vincent yang akan membawakan topik mengenai metode integrasi. Sebelumnya, mari kita memulai dalam doa. Saya akan membawakan secara Kristiani. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan kau berikan lagi kepada kami Tuhan untuk mempelajari mengenai metode-metode integrasi yang ada, bagaimana kami melihat Kristiani, nilai-nilai kekristenan dan juga nilai-nilai dari psikologi Tuhan, dan bagaimana apakah kami perlu untuk menggabungkannya atau seperti apa Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan iluminasi kepada kami Tuhan sehingga kami dapat mengerti apa yang terbaik buat kami Tuhan dalam melihat psikologi dan juga kekristenan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, saya akan share screen. Nah, untuk memulai, mungkin dari rekan-rekan bisa mencoba mengerjakan ini dulu. Jadi ini ada suatu kuesioner singkat mengenai apa arti integrasi bagi Anda. Video ini mungkin bisa di-pause dulu sambil Anda memberikan centang nih, sambil mengisi ya. Jadi bila Anda setuju dengan poin-poin atau pernyataan yang ada di sini, Anda bisa memberikan centang. Nanti untuk scoringnya akan ada di slide berikutnya. Oke, bisa di-pause dan dikerjakan dulu. Baik, untuk skornya seperti ini. Jadi apabila Anda, dia dibagi 3 kategori ya. Ada yang mementingkan Alkitab atau agama, ada yang mementingkan psikologi, atau yang melihat yang keduanya itu perlu untuk saling berdialog. Atau yang kedua ini merupakan sesuatu yang bersinggungan. Jadi kalau misalnya Anda setuju di poin ketiga, mempelajari psikologi itu tidak apa-apa untuk beberapa orang, tapi saya tidak yakin, gitu ya. Nah, kalau Anda setuju dengan pernyataan tersebut, berarti skor Anda tambah 1 di kategori Bible. Kalau misalnya Anda setuju di item nomor 2, kita harus menerima hasil-hasil temuan dari psikologi, maka skor Anda tambah 1 di kategori psikologi. Dan ketika Anda menjumlahkan, Anda bisa melihat nih kira-kira skor paling tinggi Anda ada di kategori yang mana. Nah, ini bisa menjadi pengantar untuk melihat sendiri kira-kira dari rekan-rekan pandangannya tentang integrasi seperti apa nih. Apakah Anda melihat ya sebenarnya Alkitab sudah cukup dalam melihat manusia atau dalam mempelajari manusia, atau mungkin praktisnya adalah dalam memberikan konseling nih kepada orang. Atau ya sebenarnya menurut Anda psikologi itu lebih penting, atau ya perlu ada dialog antara keduanya. Oke, ini hasil sedikit perkenalan gitu ya. Jadi kita akan coba masuk nih. Nah, salah satu buku yang cukup terkenal mengenai metode integrasi adalah ini ya, Five Views Christianity and Psychology dari Eric Johnson gitu ya. Jadi dia mencoba mengkategorikan pandangan-pandangan dari para psikolog Kristen ataupun konselor, biblical counselor yang ada, dan dia mengkategorikan menjadi 5 pandangan. Oke, ini hanya salah satu cara untuk melihat atau salah satu ya dari sekian banyaknya nih, gitu ya. Jadi banyak orang yang mungkin memberikan pandangan sendiri juga nih. Oh sebenarnya integrasi seperti apa dan harus bagaimana. Oke, jadi ketika Anda sudah selesai dari kelas ini, Anda boleh cari lebih tahu lagi, gitu ya. Banyak di luar sana yang mencoba mengintegrasikan antara Christianity dan psikologi. Oke. Nah, kita dari tadi ngomong integrasi, sebenarnya apa sih artinya integrasi? Gitu ya. Kalau secara bahasa ya artinya menggabungkan nih, menggabungkan atau membentuk yang dari dua menjadi satu kesatuan, gitu ya. Jadi menurut David and Bristol yang saya kutip di sini, integrasi itu adalah bagaimana kita mencoba mencari tahu tentang kebenaran, tentang kuasa Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan, dan bagaimana kita bisa ya menemukan hasil ciptaannya, atau dan mungkin dari situ kita juga bisa menaikkan pujian dan rasa syukur kita atas ciptaan Dia. Kan ya kita psikologi belajar tentang manusia yang jelas merupakan ciptaan Tuhan gitu kan ya. Jadi ya seharusnya dari sana kita juga bisa menemukan sesuatu
keajaiban dari Tuhan, gitu ya. Oke, kenapa harus diintegrasikan, gitu ya? Jadi ya sebenarnya secara general sih kita setuju kali ya kalau semua pekerjaan, semua ilmu itu yang ada di dunia ini sebenarnya bisa kita bilang yang merupakan milik dari Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di Indonesia, baik itu yang turunan-turunannya gitu ya. Jadi apa yang sudah kita temukan, kita sebagai manusia temukan selama beribu-ribu tahun ini, itu semuanya ya bisa kita katakan ya merupakan ya kepunyaan milik Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga sebagai manusia kan memang tidak bisa untuk memisahkan kepercayaan kita, pemikiran kita, dan perasaan dari pengalaman kita sehari-hari. Sebelumnya di pertemuan kedua kan sudah dikatakannya manusia itu sangat bergantung pada apa yang dia percaya. Gitu. Jadi itu memang sesuatu yang tidak dipisahkan. Sehingga sebenarnya ya pekerjaan kita atau yang sekarang kita pelajari psikologi dan juga nilai agama spiritual itu yang mungkin tidak bisa ya sepenuhnya kita pisahkan gitu ya, dan bahkan saya bilang ya mungkin tidak baik ya kalau memang dipisahkan gitu ya, ya bagaimana kita memandang kedua hal tersebut, makanya perlu gitu ya. Dan wahyu Tuhan kita juga tahu bagi yang mungkin familiar dengan kedua hal ini, dalam kekristenan kita memang mengenal ya ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah segala sesuatu tentang Tuhan atau ciptaan Tuhan yang bisa kita lihat di alam ini. Gitu ya. Jadi ketika kita mengobservasi alam, kita mengobservasi manusia, kemudian kita membuat teori dari apa yang sudah kita observasi mengenai ciptaan Tuhan, yaitu merupakan wahyu umum. Semua orang bisa mendapatkan ini, semua orang ya bisa mengobservasi sebenarnya kan ya. Dan dari sana akhirnya muncul ya metode-metode saintifik, metode penelitian yang mungkin rekan-rekan sudah pelajari ya selama ini. Nah, kemudian ada juga wahyu khusus. Nah, wahyu khusus ini memang merupakan suatu wahyu yang memang diturunkan dalam Alkitab gitu ya, dari ya janji Tuhan dan karya penciptaan Tuhan gitu ya. Jadi kalau tadi general itu memang cakupannya lebih luas tentang ciptaan keseluruhan, tetapi kalau wahyu khusus ini memang khusus mengenai ya kisah yang Tuhan ingin turunkan kepada manusia, atau ya seperti yang kita ingat kemarin adalah CFRC gitu ya. Ada kejatuhan manusia dan kemudian ada kisah penyelamatan manusia terhadap manusia gitu, dan bagaimana Tuhan akan memulihkan itu kembali. Nah, yang mempelajari ini biasanya kita memang sebut teologi gitu ya, bagaimana kita mempelajari wahyu-wahyu khusus dalam kitab. Ada istilahnya di sana biasanya mereka sebutnya adalah exegesis atau hermeneutics. Nah, dari kedua hal ini ya kita sebagai manusia memang mencari tahu tentang kebenaran itu ya sebenarnya bisa ya mengarah ke keduanya. Nah, apakah keduanya itu ya bisa digabung atau tidak? Nah, itu yang ingin kita coba lihat. Oke, secara general juga sejarahnya bisa kita lihat, kita bagi menjadi 3 ya. Pada awal-awal sebelum tahun 1975 mungkin ada orang yang mencoba mengintegrasikan. Bisa kita kategorikan beberapa bapak gereja itu sebenarnya mungkin ada mencoba melakukan integrasi. Nanti kita ada lihat dia termasuk dalam salah satu view yang akan kita lihat hari ini. Cuma memang mereka tidak secara eksplisit kan ya, psikologi juga secara ilmu kan memang masih cukup baru gitu ya. Jadi gelombang pertama ini kita sebut sebagai unsystematic attempts. Kemudian ada gelombang kedua nih. Nah, di sini sudah mulai mencoba melihat nih ada psikologi dan teologi, ada dua ilmu ini. Nah, kira-kira bagaimana nih ada jembatan antara kedua ini? Karena itu tadi mereka mencoba melihat fondasi secara filosofisnya gitu untuk mencoba menggabungkan kedua disiplin ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana mencoba melakukannya gitu ya. Jadi yang wave kedua, gelombang kedua itu sebenarnya mungkin masih ada sampai sekarang, karena ya masih ada banyak cara-cara integrasi yang mungkin disampaikan orang. Nah, tetapi setelah kita tahu nih, kita mungkin sudah punya ada dasar filosofinya, setelahnya apa gitu kan ya. Yang ketiga ini, gelombang ketiga itu ya bagaimana mereka melakukannya gitu ya. Mengintegrasikan nilai-nilai kekristenan dengan teori-teori terapi, dengan teori-teori dari psikologi. Dan istilah integrasi sendiri sebenarnya cukup
banyak ya, bisa kita lihat dari ya, psychology of Christianity, psychology and theology, semuanya sebenarnya mengarah pada yang integrasi. Oke, jadi kalau misalnya Anda ketika baca artikel atau jurnal ada istilah-istilah seperti ini, biasanya itu memang mengarahkan atau mereka yang menceritakan tentang masalah integrasi. Nah, kita bisa membagi integrasi itu dalam sebuah spektrum ini ya, di mana spektrum ini bisa kita bagi lagi menjadi 3 kategori atau 2 kategori sebenarnya ya, integrasi dan non-integration. Cuma non-integrasinya memang ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan, gitu ya. Secara singkat ya, yang non-integration sebelah kiri adalah dia yang memang tidak mencoba menggabungkan psikologi dengan kekristenan. Dan dalam melakukan psikologi, mereka fokus yang melakukannya benar-benar sesuai dengan ilmu psikologi yang ada. Gitu ya. Jadi mereka tidak memang mencampur adukan dengan kekristenan ataupun mungkin dengan teologi, bisa kita bilang. Kemudian kalau kita lihat ekstrim kanan, kanan saya di sini ya, itu non-integration, scriptural exclusivity. Jadi secara eksklusif ya melakukan psikologi atau melakukan terapi hanya dengan menggunakan Alkitab, gitu ya, dengan menggunakan teologi. Oke. Dan di tengah-tengahnya adalah orang yang mencoba mengintegrasikan keduanya. Jadi ada ya social science primary atau scriptural primacy gitu ya. Itu artinya mereka mungkin lebih banyak menggunakan social science-nya, kemudian sedikit bagaimana memasukkan nilai kekristenan di sana. Sedangkan yang scriptural primacy di mana mereka lebih banyak memang menggunakan pendekatan konseling dari Alkitab, tapi mereka tidak menutup diri terhadap psikologi. Dan yang di tengah-tengahnya adalah integratif dialog yang mencoba mencari jalan tengah antara kedua ini. Itu ya spektrumnya. Oke, dari spektrum itu sendiri sebenarnya kita bisa lihatnya ini merupakan nama-namanya ya, yang 5 view-nya. Jadi secara orang yang mengintegrasikan secara konsep dan ada yang transformational psychology. Jadi ini ada 2 gitu ya. Secara konsep artinya apa? Secara konsep mereka melihat ya human nature itu seperti apa. Kalau kita yang belajar psikologi, kita juga cukup sering membahas ya tentang human nature, dan yang topik 2 kemarin juga kita sudah di-refresh lagi tentang human nature gitu. Nah, kita turunkan lagi melihat ya ada dalam biblical counsel itu memang melihat ya human nature itu bisa kita ketahui dari Alkitab. Jadi tidak perlu ada integrasi. Itu jadi namanya biblical counseling. Memang mereka melakukan counseling dengan Alkitab dengan menggunakan nilai-nilai dari kekristenan. Sedangkan dalam transformational psychology, ya dia mencoba melakukan psikologi atau melakukan konseling itu ya memang dengan nilai agama. Di sini fokus mereka adalah bagaimana orang tersebut bisa bertransformasi, bisa menjadi lebih serupa seperti Kristus. Bagi orang Kristen kita mungkin familiar ya dengan konsep menjadi serupa dengan Kristus. Jadi fokus dalam transformational psychology adalah itu ya, bagaimana kita bisa menjadi lebih serupa dengan Kristus. Jadi yang dibutuhkan di sana adalah personal, spiritual, emotional growth atau pertumbuhan kita secara pribadi dan secara spiritual dan emosional. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah manipulatif atau integration, gitu ya. Dalam hal ini, transformational model itu sebenarnya masih masuk gitu ya dalam manipulatif ini. Karena transformational psychology tadi memang secara konsep juga ada dan juga ada mereka melakukan ya manipulasi gitu ya. Manipulasi dalam artian tidak murni menggunakan nilai-nilai dari agama tetapi mencoba menggabungkan. Oke. Dan ada lagi yang namanya non manipulatif atau integration paradigma. Gitu ya, paradigmanya tidak dimanipulasi. Yang pertama itu yang modelnya itu mereka berkorelasi atau yang bisa kita sebut ya mereka tidak menggabungkan gitu, tidak mencampur adukan psikologi dengan nilai kekristenan gitu ya. Jadi ya mereka melihat itu adalah 2 hal yang terpisah, bukan hal yang buruk tapi ya memang terpisah aja gitu. Oke. Sedangkan yang unify ya dalam prosesnya mereka mencoba menggabungkan itu jadi ada integration dan Christian psychology. Nah, secara diagram bisa kita lihat juga seperti ini. Di sebelah kiri yang psychological focus, yang kanan teologi fokus. Yang di atas mencoba mengintegrasikan, yang bawah mencoba memisahkan, gitu ya. Jadi ada yang namanya level of explanation, di mana mereka mencoba memisahkan dan fokus pada psikologi.
Ada integrationist, mereka mencoba mengintegrasikan, tapi memang fokusnya banyak di psikologi. Kemudian ada Christian psychology dan sebenarnya ada transformational psychology di sana juga ya. Mereka mencoba mengintegrasikan, tapi memang banyak fokus sama dari teologi. Dan ada yang memang fokus dari teologi aja, tanpa memasukkan psikologi, yaitu biblical counseling. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, ada levels of explanation model. Beberapa tokoh utama dari levels of explanation ini ada David Myers dan Malcolm Jeeves. Kalau Anda yang sudah pernah membaca buku psikologi sosial, salah satu yang terkenal itu memang ditulis oleh ini ya, David Myers. Jadi cukup banyak, ya bisa dibilang cukup banyak buku yang ditulis oleh David Myers gitu ya. Nah, pandangan ini sendiri cukup umum pada ini ya, universitas Kristen gitu ya, yang ada fakultas psikologinya. Oke. Nah, apa itu levels of explanation? Jadi menurut model ini mereka melihat ya manusia itu kan memang kompleks gitu kan ya. Jadi kalau kita ingin mengerti tentang manusia itu memang perlu ada level-level yang berbeda untuk melihat hal tersebut. Jadi beda perspektif. Di sini sudah di list ya, ada levelsnya, ada fisik atau fisik kita, chemistry secara kimia, secara biologi, secara psikologi, sosiologi, filosofi, dan teologi. Jadi sebenarnya semua levels ini memang melihat manusia cuma dari kacamata yang berbeda. Kalau perumpamannya seperti ini, di depan saya ini ada orang nih, dia sedang menghadap saya. Nah, saya bisa mendeskripsikan orang ini dari apa yang saya lihat gitu kan, berarti tampilan depannya. Berarti saya bisa menceritakan yang wajahnya seperti apa, bulat, lonjong, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa, dan tampilan depannya seperti apa. Nah, kemudian katakanlah ada satu orang yang di sebelah kanan dia, gitu ya. Nah, dia berarti melihat si orang ini dari sebelah kanan, gitu ya. Nah, yang bisa dia deskripsikan paling si sebelah dari tubuhnya gitu ya. Jadi kalau dia mendeskripsikan wajahnya mungkin tidak keseluruhan, hanya sebagian sebelah tadi kiri berarti kan ya. Sebelah kirinya saja. Dia bisa melihat matanya yang sebelah kirinya aja, hidungnya dari sebelah kiri, telinganya yang sebelah kiri dan seterusnya. Di belakangnya ada orang, melihat orang ini. Nah, dia bisa mendeskripsikan orang ini dari belakangnya saja. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu semua merupakan deskripsi dari si orang ini yang berdiri gitu ya. Jadi tidak perlu digabungkan, memang hanya melihat dari sisi yang berbeda saja. Jadi itu inti dari levels of explanation. Jadi tidak perlu sebenarnya yang digabung-gabungkan gitu, karena ya tidak akan mempengaruhi. Seharusnya tidak akan mempengaruhi. Gitu ya. Nah, kekuatannya adalah orang-orang yang menggunakan model ini, LOE, Levels of Explanation ini, ya mereka melakukan sains ya sesuai dengan sains gitu ya. Jadi mereka sangat fokus melakukan sains gitu ya, sangat serius ketika mereka melakukan penelitian-penelitian psikologi. Kemudian mereka bisa ya kan kalau misalnya ada saintis atau ilmuwan yang datang dari agama yang berbeda-beda gitu ya, tetap bisa ya bekerja sama dengan baik dengan orang tersebut, karena tadi teori secara psikologinya memang diambil yang umum gitu kan ya. Jadi bisa saling berkontribusi walaupun memang orang-orang tersebut memiliki worldview yang berbeda-beda. Kekuatannya yang ketiga adalah mereka bisa menghindari masalah dalam menginterpretasi Alkitab. Kalau Anda sudah sering mencoba menginterpretasi Alkitab atau Anda yang belajar tentang kekristenan atau teologi agama Anda gitu ya, kan ada kemungkinan Anda bisa salah interpretasi kalau misalnya Anda tidak tahu misalnya katakanlah konteks, misalnya ketika Alkitab itu ditulis, ini ditujukan kepada siapa di zaman itu ya, seperti apa budayanya dan seterusnya. Kita ada kejadian apa di sana. Itu kan perlu kita tahu baru kita bisa mencoba menginterpretasi Alkitab dengan benar gitu ya. Nah, dalam model ini ya mereka memang tidak menginterpretasi Alkitab. Ya, berarti tidak ada masalah misinterpretasi gitu ya. Nah, ini contoh lagi yang salah satunya adalah posisi bumi di dalam solar system kita, di dalam tata surya gitu ya. Jadi kalau kalian pernah membaca tentang Galileo Galilei, ya di zaman itu sebelum dia itu orang-orang percaya atau bahkan gereja juga percaya bahwa bumi itu merupakan pusat dari tata surya
di mana ya itu berdasarkan hasil bacaan atau interpretasi terhadap Alkitab. Padahal sebenarnya Alkitab tidak membahas mengenai hal tersebut. Bisa dibilang di Alkitab dituliskan hal tersebut lebih ke sebagai kiasan saja. Dan kalau kita lihat konteks juga zaman dulu orang kan ya tidak punya ilmu astronomi, tidak ada teleskop, mereka juga tidak bisa mengamati, tidak bisa menyimpulkan ya bahwa ya bumi itu bukan pusat dari tata surya gitu kan ya. Tapi seiring perkembangan teknologi, sains, kita aja tahu sebenarnya yang jadi pusat ya matahari. Bumi itu merupakan planet ketiga gitu ya dari matahari. Oke. Jadi bisa menghindari masalah-masalah tersebut. Kemudian yang keempat, karena itu tadi ya, mereka fokus melakukan science research, jadi mereka banyak berkontribusi terhadap psikologi secara temporal. Misalnya, psychology of religion, forgiveness, dan bahkan mengenai nilai-nilai di dalam terapi. Nah, kelemahannya sendiri, kalau kalian masih ingat kan di awal kita sudah membahas ya tentang worldview. Jadi setiap orang kan pasti akan punya worldview. Nah, karena di dalam level LO ini mencoba untuk tidak memasukkan worldview-nya ke dalam ilmunya, ya itu tadi berarti worldview yang kita miliki sebagai orang Kristen itu ya jadi tidak ada masuk ke dalam ilmu atau ya research yang kita lakukan terhadap psikologi tersebut. Padahal sebenarnya secara nilai-nilai sekuler atau worldview sekuler sebenarnya tetap meresap masuk ke dalam ilmu psikologi. Jadi ketika kita mencoba membedah ya ilmu-ilmu psikologi itu ya bisa kita lihat sebenarnya banyak nilai-nilai atau worldview secara sekuler yang masuk ke dalam ilmu psikologi gitu ya. Mungkin bisa kita bilang contoh paling terbarunya yaitu ya dalam DSM-5 di mana dalam DSM-5 yang sudah tidak memasukkan gender dysphoria ya sebagai gangguan psikologis gitu ya. Nah itu memang kalau bagi orang Kristen mungkin itu sesuatu yang kita masih bisa debatkan tentang itu, tapi orang sekuler kan melihatnya itu bukan sesuatu gangguan, bukan sesuatu yang bermasalah. Oke, jadi kita sebagai orang Kristen mencoba menahan worldview Kristen kita masuk, padahal ya worldview secara sekuler masuk gitu kan agak jadi inilah makanya ini menjadi kelemahan dari model ini gitu. Dan kita tahu mungkin worldview sekuler itu biasanya cukup atau tidak fair terhadap orang-orang Kristen. Nah mungkin bukan hanya orang Kristen, bahkan terhadap agama-agama biasanya ya bisa ada semacam ya merasa yang tidak setuju dengan agama dan sebagainya gitu ya, sehingga ya menghalangi orang-orang Kristen untuk bekerja sesuai dengan worldview kita sebagai orang Kristen. Gitu ya, atau menggunakan value kita sebagai orang Kristen di dalam fasilitas-fasilitas kesehatan mental. Dan ya pastinya itu juga poin nomor tiga adalah yang akan tidak melibatkan Alkitab dalam berkontribusi terhadap psikologi. Sehingga ini bisa kadang jadi akhirnya membuat ada sinkretisme gitu ya, antara ada percampur aduk antara dua agama gitu ya, atau ada campur aduk antara dua hal yang mungkin sebenarnya tidak baik gitu ya, karena kita orang psikologi, kita orang Kristen belajar psikologi, tetapi psikologi itu penuh dengan nilai-nilai sekuler. Yang kita berarti mencampur adukan kekristenan dengan nilai-nilai sekuler gitu ya. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi hal seperti itu. Oke, poin kedua atau model kedua adalah integration model. Jadi di sini mereka sudah mulai mencoba memasukkan nilai-nilai kekristenan karena mereka melihat ada masalah-masalah dari LOL ya, dari model levels of explanation. Jadi tokoh-tokohnya ada Bruce Narmore, Mark McMinn, Stanton L. Jones, dan Everett Worthington. Everett Worthington ini adalah tokoh yang berperan dalam penelitian tentang forgiveness. Stanton L. Jones ini ya, dia menulis banyak tentang mengenai buku integrasi ini ya. Oke, jadi ini juga merupakan pendekatan yang dominan pada sekolah-sekolah pasca sarjana Kristen. Oke, yang tidak ya nggak hanya yang psikologi, tetapi yang secara umum juga ya. Nah, model ini sendiri dia melihat ada beberapa orientasinya juga ya. Di sini yang umum itu 3. Mereka mencoba mengintegrasikan ilmunya, interdisciplinary integration. Jadi bagaimana? Yaitu tadi mengintegrasikan psikologi dan teologi. Yang kedua ada worldview integration. Kita sudah bahas ya, worldview itu penting. Dan worldview dari psikologi itu kan yang bisa kita katakan berbeda ya dengan worldview dari Kristen. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengintegrasikannya. Dan yang ketiga adalah ethical integration,
di mana dalam hal ini mereka mencoba melihat atau hidup secara Kristen, baik dalam kehidupan personal ataupun profesional. Nah, slogan yang biasa mereka sebutkan adalah ini ya, all truth is God's truth, gitu ya. Jadi tadi kan kita sudah membahas ya, wahyu Tuhan itu ada wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi sebenarnya semua itu adalah kalau kita bisa menemukan kebenaran dari ilmu, itu juga adalah merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika kita bisa menemukan kebenaran tersebut, ya Tuhan akan dimuliakan oleh kita. Gitu ya. Nah, cuma memang limitasinya adalah ya kadang kita jadi ini juga ya, melihat segala ilmu itu adalah konstur, padahal sebenarnya sekular psikologi tadi balik lagi ada worldview dari sekuler gitu ya, dunia yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekristenan gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita tetap harus hati-hati terhadap slogan ini. Nah, kekuatannya adalah ya mereka juga sama, mereka tetap melakukan research dan sains itu dengan serius gitu ya. Banyak tokoh-tokoh dan integration dan LOA tadi ya, mereka yang berkontribusi banyak terhadap riset dan ilmu psikologi. Nah, tapi dalam hal integration ini mereka dapat memasukkan atau mencoba menggunakan iman kekristenannya untuk menginterpretasi lagi psikologi. Gitu ya. Bisa kita bilang dalam beberapa pendekatan yang dilakukan di OPH itu mungkin akan mirip dengan integration model di sini, di mana kita mencoba mengkritisi ya gitu ilmu-ilmu psikologi ada dengan nilai-nilai dari kekristenan ataupun agama kita gitu ya. Nah, kemudian kekuatan ketiga adalah ya mereka integration model ini mereka mengakui bahwa Tuhan memiliki peran gitu ya dalam yaitu tadi budaya dan sains gitu. Jadi itu tadi mengakui wahyu umum dari Tuhan, tapi tidak memisahkan juga gitu ya wahyu khususnya. Dan mencoba yaitu tadi ya mempengaruhi budaya atau mempengaruhi psikologi kontemporer gitu ya dengan tadi nilai-nilai Kekristenan. Nah, kelemahannya adalah ya dia masih melihat adanya ini dalam prakteknya sih memang ya, walaupun katanya secara filosofis mereka mencoba menggabungkan, tetapi dalam prakteknya masih mereka memisahkan gitu ya antara riset tentang Alkitab dan juga riset tentang manusia. Gitu. Ini mungkin tidak semua, tapi memang kebanyakan yang punya asumsi ya bahwa ilmu psikologi modern itu sudah baik gitu ya, sudah legit gitu namanya. Tapi itu tadi ya, ketika kita mengakui itu kadang ya kita berarti membiarkan nilai-nilai sekuler itu masuk ke dalam agenda dan yang mengarahkan psikologi. Gitu. Jadi dalam prakteknya memang mungkin masih kurang kelihatan gitu ya nilai-nilai psikologisnya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu mereka juga jadi seperti meminimalisir efek dari dosa terhadap pengertian kita gitu ya, terhadap antitesis gitu. Jadi kan memang kita sebagai orang Kristen setuju bahwa manusia sudah berdosa, natur manusia memang berdosa dan memang cenderung untuk melakukan kejahatan gitu ya. Nah, hal-hal tersebut tidak terlalu banyak bahas, walaupun itu tadi ya mereka sudah mencoba memasukkannya. Integration yang tidak baik juga itu tadi ya bisa malah merendahkan dari pimpinan Kristus gitu ya, dan impact dari keselamatan terhadap kita terutama dalam konseling. Gitu. Memang fokus atau yang mereka gunakan itu masih kebanyakan menggunakan ilmu-ilmu psikologi dengan memasukkan, mencoba mengkritisi tadi kan ya dengan nilai kekristenan. Oke, kemudian model ketiga ada namanya Christian Psychology. Nah, ini tadi yang saya bilang ada bapak-bapak teologi, bapak-bapak gereja yang bisa kita bilang sebenarnya mereka sedang membahas tentang psikologi gitu ya, walaupun tidak ada istilah psikologi pada zaman tersebut ya. Ada dari Paulus, Rasul Paulus, Augustine, Soren Kierkegaard mungkin cukup terkenal, ada juga Julian of Norwich dan John Bunyan. Nah, kemudian kalau dari psikolog yang modern ada Robert Roberts, Larry Crabb mungkin cukup terkenal juga, buku tentang konseling Kristennya, ada Dan Lambert, Paul Fitz, dan Paul J. Watson. Nah, Christian Psychology ini apa? Nah, dari sini dia mencoba mengambil kekuatan dari teologi dan juga kekuatan dari psikologi, gitu ya, dan menghindari kelemahan-kelemahan mereka.
gitu. Nah, secara general kita lihat atau secara sekilas kita lihat sebenarnya ada 3 modelnya tadi, model integrasi kan ada 3 ya, integration, Christian psychology, dan transformation. Nah, secara fundamentalnya sebenarnya mirip ya, kan mereka memang mencoba mengintegrasikan. Tetapi bisa kita bedanya adalah pada fokus dan bagaimana mereka yang memposisikan diri di dalam budaya. Integration tadi fokusnya banyak pada menggunakan research dan counseling. Christian psychology yang menggunakan riset integration tadi di umum ya, di publik gitu ya. Sedangkan Christian psychology melakukan riset dan counseling di dalam konteks Kristen. Gereja-gereja, counseling center, universitas. Gitu. Sedangkan biblical counseling memang fokus di gereja dan berdasarkan Alkitab. Transformational sebenarnya juga ya, mirip. Transformation mungkin akan mirip sedikit dengan Christian psychology. Oke, jadi memang kalau kita lihat perbedaannya mungkin lebih di sana, gitu ya. Ya ini tadi yang sudah kita bahas. Ya. Nah, agenda dari Christian Psychology sendiri yang mereka mencoba memang mengembangkan teori psikologi yang ya berdasarkan nilai kekristenan, gitu ya, bukan mengambil teori psikologi kontemporer dan memodifikasinya, tapi memang yang mencoba mengembangkan teori sendiri, gitu ya, mengembangkan alternatif untuk psikologi modern di mana yang bisa, gitu ya. Nah, Christian Psychology sendiri pastinya itu tadi ya, mereka yang mencoba masukkan nilai kekristenan, makanya mereka akan membangun psikologinya berdasarkan nilai-nilai kekristenan, berdasarkan tradisi-tradisi kekristenan. Tetapi tidak menutup pada hasil-hasil dari riset secara psikologi. Gitu ya. Jadi ya ini yang bisa kita bilang benar-benar di tengahnya, mencoba menggabungkan keduanya, kekuatan keduanya, dan menghindari kelemahannya masing-masing. Nah, memang sebagai seorang Christian psychology, dia tujuan utamanya adalah bisa mengerti tentang human nature atau ya natur manusia berdasarkan yang memang sudah dikodratkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, tapi ya memang dari situ juga kita memang akan bisa tetap ada perbedaan perspektif ya, gitu ya, dari melihat ketika ya kita melihat tradisi-tradisi gereja, gitu ya. Jadi secara sekilas mungkin tidak akan terlalu berbeda dengan psikologi secara modern. Yang berbeda adalah tadi ya, di mana worldview itu penting. Jadi ketika ada teori-teori psikologi yang memang berkaitan dengan worldview, di sana yang mereka Christian psychology akan jadi berbeda. Itu ya. Di sini ada beberapa area dari psikologi yang memang tidak bergantung pada worldview. Hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, dengan biologis, dengan proses sosial, dan juga beberapa mekanisme psikologi. Gitu ya, ada pembelajaran emosi. Gitu. Itu semua tidak terlalu bergantung pada worldview. Tetapi ada beberapa hal topik lagi yang memang bergantung pada worldview. Bagaimana pengaruh dari sosial budaya, hal-hal yang bersifat kompleks, hal-hal yang berkaitan dengan eksistensial kita, gitu, siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, apa makna hidup kita, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kita. Nah, itu semua akan berpengaruh, akan bergantung pada worldview kita, sehingga Christian psychology akan fokus pada hal-hal tersebut, gitu ya. Ya, ini juga lanjutannya sebenarnya. Jadi ada pada masalah motivasi, psikopatologi, kepribadian, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang pastinya membedakan yaitu tadi ya, kita akan menggunakan nilai-nilai agama. Kita dalam melihat psikologi, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah ini pusat dari kehidupan manusia. Tanpa Tuhan ya kita tidak ada apa-apanya. Oke, kemudian ada itu tadi ya, ada grand narrative, creation, for redemption, and consummation. Jadi dari dua hal ini lanjutannya tentang self-revelation yang kemarin sudah dibahas ya seharusnya. Oke, nah dari semua itu kan ya CFX ini juga cukup banyak gitu ya, bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan, bahwa kita sudah jatuh dalam dosa dan kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Nah, ini semua hal-hal yang cukup penting ya ketika dalam konseling. Dan juga tujuan hidup kita dan mengenai eksistensi kita. Bahkan juga dalam masalah relasional kita dalam hubungan kita dengan sesama.
Gitu ya. Jadi hal-hal tersebut biasanya mempengaruhi bagaimana kita belajar tentang psikologi. Nah, ini juga ada contoh lain misalnya dalam khotbah di bukit, Anda bisa baca di Matius 5-7, kita bisa melihat itu sebagai ya psikologi gitu ya, karena mereka menggambarkan tentang gambaran kesejahteraan dan patologis manusia. Gitu ya. Oke, jadi kekuatannya dari Christian Psychology ini adalah ya dia yang memang ingin mencoba membuat itu tadi ya, sains psikologi yang berdasarkan nilai kekristenan. Mencoba menghilangkan atau ya men-challenge lah ini dominasi dari nilai-nilai sekuler yang banyak mempengaruhi psikologi gitu ya. Jadi ketika kita sebagai Christian Psychology kita aktif juga ikut dalam perkembangan ilmu psikologi gitu ya. Kemudian itu tadi mencoba tetap ya bagaimana bisa berdamai terhadap orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau pandangan Kristen yang berbeda. Kelemahannya adalah dia sering fokus pada pada histori atau masa lalunya gitu ya. Jadi mereka lebih banyak mungkin ke mengkritisi gitu ya pekerjaan-pekerjaan atau psikologi-psikologi yang ada gitu. Masih sedikit yang benar-benar mencoba melakukan riset psikologi yang secara Kristen ini gitu, karena masih banyak yang memang berdasarkan pada studi Alkitab ataupun secara filosofi Alkitab. Jadi bukan dari sisi psikologinya gitu ya. Dan juga harus hati-hati agar ya tidak menjadi menutup diri. Artian kita terlalu banyak memasukkan nilai Kristen yang akhirnya ya orang lain jadi tidak mau melihat hasil dari riset kita gitu ya. Dan padahal kan seharusnya bagaimana bisa saling berinteraksi, saling berdialog nih gitu ya antara Christian psychology dengan modern psychology. Jadi itu kalau yang model keempat ada namanya transformational psychology. Jadi ada John Cole, Larry Crabb tadi yang saya sebut mungkin cukup terkenal, Todd Hall, Gary Moon, dan David G. Bennett. Nah, tema utama dalam transformational psychology sebenarnya sesuai namanya, mereka ya bagaimana agar terjadi transformasi dalam orang tersebut, gitu ya. Jadi ini modelnya memang fokus pada konseling atau psikoterapi, gitu. Dan jadi dalam melakukan konseling, fokusnya itulah bagaimana orang tersebut bisa bertransformasi secara spiritual, gitu ya, untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, di mana itu merupakan tujuan utama dari hidup manusia. Oke. Ketika kita mengarahkan spiritualnya, kita akan memberikan guidance terhadap ya jiwanya, gitu ya. Jadi dari sana, menurut modelnya, ya, hal tersebut akan membantu kita juga untuk ya mengatasi masalah-masalah psikologisnya. Ketika itu tadi kita mengarahkan transformasi kita menjadi untuk serupa dengan Kristus, gitu ya. Dan materi-materi yang mereka gunakan itu memang banyak yang berdasarkan dari teologi, gitu ya, untuk memberikan healing ataupun perkembangan. Nah, kekuatannya pastinya memang ya sudah jelas fokusnya mereka fokus pada Kristus gitu ya dalam melakukan konseling gitu. Konseling mereka istilahnya itu ya to take care of the soul gitu ya. Dan mereka pastinya menggunakan tradisi-tradisi dari Alkitab dan Kristen dengan ya cukup serius gitu. Dan tetapi mereka juga tidak menutup diri terhadap psikologi. Kita memang sumber utama mereka konseling ya dari Alkitab, teologi, tradisi, tapi mereka tidak menutup diri terhadap psikologi. Jadi mereka tetap ada menggunakan beberapa teori-teori psikologi gitu ya ketika dalam memberikan konseling. Nah, kelemahannya adalah ya ketika mereka membedakan antara spirituality dan psikologi itu teori yang mereka gunakan itu masih berdasarkan yang memang teori-teori psikologi modern ataupun integration. Gitu. Jadi memang belum terlalu jelas bagaimana mereka membedakan nih sebenarnya spirituality dan psikologi itu berbeda di dalam seperti apa. Gitu. Definisinya secara konseptual mungkin masih belum cukup jelas. Gitu ya. Dan biasanya lebih bisa untuk membantu orang yang sudah secara psikologis mungkin lebih sehat gitu ya, dimana ketika ada orang yang secara psikologis lebih memiliki masalah yang lebih serius ya mereka akan menggunakan tadi pendekatan psikologi gitu ya. Dan pendekatan kekristenan yang mereka gunakan juga banyak itu tadi berdasarkan pendekatan Katolik ataupun Ortodoks gitu ya dibandingkan dengan pendekatan Protestan.
Ya, itu ada perbedaan pandangan kekristenan ya. Jadi kalau tertarik bisa coba cari tahu sendiri. Dan yang terakhir ada namanya Biblical Counseling Model. Nah, dalam model ini yang cukup terkenal atau bisa dibilang salah satu pelopornya adalah J. Adams. Kemudian yang modelnya ada Erwin Mack, David Paulison, dan Edwards. Nah, model ini mereka melakukan konseling secara eksklusif menggunakan Alkitab saja atau menggunakan teologi saja. Karena mereka concern dengan itu tadi kan kita sudah melihat ya nilai-nilai sekuler itu memang sangat mempengaruhi psikologi. Sehingga mereka sangat skeptis dalam melihat ilmu psikologi. Mereka melihat ya daripada menggunakan sesuatu yang tidak jelas atau ya tidak terlalu baik, ya kita sudah tahu Alkitab baik, ya kita gunakan Alkitab saja untuk melakukan konseling. Fokus utamanya mereka yaitu tadi ya dalam bagaimana manusia bisa menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan dan bertobat dari dosa-dosanya, sehingga ya penggambaran Injil atau ilmu-ilmu kekristenan teologi ya merupakan solusi utama gitu ya. Dan ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti konseling, menurut mereka ya tempat utamanya harusnya di dalam gereja gitu ya. Slogan yang sering digunakan itu adalah the sufficiency of scripture. Jadi menurut mereka Alkitab itu sudah cukup untuk melakukan konseling secara Kristen, sudah cukup otoritatif untuk mengarahkan manusia atau mengarahkan jiwa-jiwa manusia. Nah, cuma ya kita tahu sendiri memang ya Alkitab itu cukup dalam artian ya itu tadi itu merupakan wahyu khusus memberitahu kita memang mengenai naratif dunia ini gitu. Tetapi secara saintifik kita udah jelas tadi ya, contoh tadi kan ya mengenai bumi sebagai pusat tata surya. Nah itu kan kita juga tak bisa mendasarkan pengetahuan kita tentang astronomi dari Alkitab gitu ya. Ya jadi mereka melihat ya konseling itu masih bisa menggunakan Alkitab, padahal ya banyak orang mungkin yang tidak setuju tentang hal tersebut. Ada hal-hal yang memang yang kita dapatkan dari wahyu secara umum. Oke, jadi itu bisa kita bilang sebagai limitasinya. Nah, orientasinya sendiri ada tradisional biblical counseling, ada yang modern. Di sini yang modern. Ya, yes. Itu ya, ada yang tradisional, biblical counseling mereka sama sekali tidak menggunakan ilmu-ilmu psikologi, tidak menggunakan obat-obatan. Jadi mereka membedakan antara biblical research dan research tentang manusia. Jadi mereka cukup yang tradisional biblical counseling ini mereka cukup hostile ya, cukup negatif dalam melihat psikologi. Cuma memang dalam mengerti tentang dosa juga cukup superficial gitu ya, apalagi kita sudah makin modern kita juga lebih tahu gitu ya. Dosa itu kan tidak hanya pada perilakunya, sedangkan yang tradisional biblical counseling ini mereka cukup fokus pada superficialnya, luarnya aja, pada perilaku yang ditunjukkan gitu. Dan ketika mereka mengakui dosanya, berhenti melakukan dosa, menurut mereka yaitu akan sudah membuat orang tersebut bisa jadi sehat gitu ya. Padahal sebenarnya dosa itu kan datang dari dalam hatinya, di mana hati itu ya mungkin dia kelihatannya tidak melakukan dosa, tetapi dalam hati sudah berdosa. Di mana hal ini juga kita bisa ketahui dari ajaran Tuhan Yesus ya, kan Yesus juga sudah mengajarkan beberapa hal terkait hal dosa-dosa dalam hati kita. Kita di mana kita menginginkan seseorang, menginginkan sesuatu saja yang bukan yang sudah menjadi milik orang, yaitu sebenarnya juga sudah berdosa. Gitu ya. Jadi yang tradisional memang masih secara superficial. Tapi yang lebih modern itu tadi ada Paulison dan Edwards, mereka sudah lebih terbuka terhadap psikologi, tetapi fokus utamanya mereka tetap masih melakukan konseling dari berdasarkan Alkitab. Cuma ada hal-hal saintifik yang memang tidak dijelaskan Alkitab yang mereka bisa menerimanya. Gitu ya, dengan pelajarinya dari psikologi. Pandangan mereka juga sudah tidak negatif, tetapi lebih netral atau mungkin bahkan lebih ke positif gitu ya. Dan ya, mereka juga sudah menyadari ya bahwa dosa itu yang datang dari hati gitu ya, tidak hanya fokus pada perilakunya saja. Oke, jadi kekuatannya yaitu tadi mereka berpusat melakukan konseling dengan menggunakan Alkitab gitu ya. Jadi yang
mempelajari kitab dengan serius pastinya ya. Kemudian sangat hati-hati terhadap pengaruh dari worldview sekularisme terhadap psikologi modern dan mencoba menghindari sinkretisme gitu ya. Jadi ya itu kekuatan mereka gitu. Jadi tidak ada bahaya sinkretisme, tidak ada bahaya sekularisme dalam melakukan konseling. Kemudian mereka ya memang mencoba mencari cara yang memang berpusat pada Tuhan ketika memberikan konseling atau tadi istilahnya itu ya soul care gitu ya, di mana mereka melihat ya dosa merupakan masalah yang paling serius dalam hidup kita sehingga kita ya butuh fokus pada hal tersebut kita sehingga biasanya itu bisa membantu kita juga untuk menyelesaikan masalah-masalah psikologis. Dan fokus utama tadi ya pada dosa dan bagaimana kita bisa bertobat dari dosa kita. Serta membuat fokus dari konseling itu ya pada gereja lokal, bukan pada orang-orang yang di luar gereja. Gitu ya, kekuatannya. Sedangkan kelemahannya sendiri adalah mereka memang tidak benar-benar melihat bagaimana relasi antara creation and redemption. Gitu ya. Padahal ya itu tadi kan Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia. Bahkan ilmu merupakan sebenarnya ciptaan dari Tuhan gitu ya. Jadi ya seharusnya ada jembatannya gitu ya antara creation dan redemption. Tidak serta-merta kita mendiskreditkan apa yang sudah kita observasi dari alam, apa yang sudah kita dapatkan dari scientific method gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga tidak terlalu melihat bagaimana hubungan dari perkataan Tuhan dalam creation dengan perkataan Tuhan dalam Alkitab. Hampir mirip ya dengan poin pertama itu tadi. Ya Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam dunia dan Tuhan memberikan wahyu umum dan wahyu khusus gitu kan. Tapi keduanya ini kan sebenarnya merupakan ya sama-sama kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Gitu ya. Dan terlalu fokus pada efek mengenai ya dosa gitu ya. Dosa dan akibatnya pada manusia. Dan ya dalam prakteknya sendiri kadang sering juga tidak terlalu teosentrik gitu ya. Kalau kita menilai secara objektif ya sering mereka ya melakukan prakteknya juga tidak cukup teosentrik, lebih fokus pada tradisi yang sudah diajarkan misalnya oleh pendahulu-pendahulunya gitu ya. Padahal sebenarnya kita harus lebih kritis melihat apakah pendekatannya tadi ya dalam melakukan konseling apakah sudah nih fokusnya pada Tuhan atau enggak. Oke. Nah, jadi itu ya, secara kelihatannya di luar itu bisa kita lihat seperti ini ya, LOE dan integration mereka fokus pada melakukan riset dan konseling di tempat-tempat umum pada masyarakat umum. Biblical counseling and transformation psychological mereka fokus melakukan konseling di dalam gereja, jelas kelihatan Christ Center dan berdasarkan Alkitab. Christian Psychology melakukan riset dan konseling dalam Christian konteks, tidak hanya di gereja, tetapi di counseling center yang mungkin memang dibuat oleh gereja, kemudian di universitas Kristen. Dan juga mereka mencoba ya untuk bisa masuk juga ke tempat umum, itu Christian Psychology. Jadi secara umum bisa kita bagi seperti ini ya, yang tadi kita lihat ya. Yang dalam integration sebelah kiri ada LOE, sebelah kanan ada biblical counseling, yang integrasi ada integration, dan Christian Psychology and Transformation Psychology. Oke, kurang lebih bagiannya seperti ini untuk 5 views dari integration. Oke, jadi kalau kita lihat juga mengenai ya, bagaimana psikologi dan iman Kristennya, ya integrasi tadi itu ya mencoba menggabungkan ada kaitannya. Christian Psychology dia lebih fokus pada iman Kristen, itu iman Kristen merupakan lingkaran yang besar, psikologi ya hanya bagian kecil gitu ya dari iman Kristen. Transformational Psychology tadi ya bagaimana bisa merubahnya, gitu ya, berubah manusia. Memang akan mirip dengan Christian Psychology, tapi dia fokusnya adalah merubah ini ya iman Kristennya, gitu, bukan iman Kristennya. Merubah orang tersebut ya agar lebih sesuai dengan iman Kristennya. Sedangkan biblical counseling ya ini kedua hal yang berbeda, dan iman Kristen itu lebih besar dari psikologi. Jadi kesimpulannya bisa kita katakan seperti itu. Baik, semoga penjelasannya tidak bingung. Ini memang sebenarnya kalau kalian pelajari lebih lanjut, pacarnya aja memang cukup panjang penjelasannya. Gitu ya. Jadi yang sudah saya sampaikan ya sebenarnya lebih ke summary dari ya 5 views tersebut. Gitu. Nah, agar Anda bisa lebih mengerti, Anda bisa coba diskusikan gitu ya. Jadi ini ada sebuah artikel Anda bisa baca
Kemudian dalam kelompok Anda coba diskusikan kira-kira pendekatan integrasi apa yang sudah digunakan dalam artikel tersebut. Kemudian tuliskan pendapat Anda juga apa aspek positif dan negatif dari pendekatan yang dilakukan penulis tersebut. Kemudian silahkan upload jawaban kelompok Anda di Moodle. Baik, sekian saja untuk materi topik ketiga ini. Saya akan menutup dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Kiranya Engkau bisa membantu kami Tuhan untuk lebih mengerti Tuhan, untuk lebih bijaksana Tuhan dalam melihat kedua hal ini. Dalam melihat psikologi dan juga kekristenan. Kiranya Engkau yang bisa membimbing kami Tuhan untuk ya bagaimana menentukan posisi kami Tuhan dalam masalah integrasi ini Tuhan, agar kami juga bisa memberikan yang terbaik Tuhan bagi kamu dan bagi kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.